ya, baik. Baik, terima kasih, Frater. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah pengaruh dari peradaban Islam yang begitu besar mempengaruhi Eropa, tapi kok kalau saya lihat ke Indonesia agak kurang ya, malah seperti Islam yang mengikuti kebudayaan sebelumnya gitu, kebudayaan Hindu-Buddha kayak di Masjid Kudus kayak gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya, pengaruhnya terhadap peradaban di Indonesia gitu. Terima kasih. Oke, langsung ya. Ya Pak, langsung langsung dijawab Pak. Ya, eh, terima kasih. Nanti kalau ada suara-suara, mohon maaf ya karena ini dekat sekali. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu sangat terlambat, sangat terlambat. Para ahli sejarah Islam di Indonesia itu bisa menaruh abad 13, 14 berdasarkan apa namanya arkeologi ya, sangat terlambat. Jadi bangunan-bangunan yang tadi kita sudah lihat sepintas itu sebenarnya sangat melimpah di dunia Islam dari Spanyol sampai Bangladesh kalau negara itu sekarang ya. Di Bangladesh kita akan menemukan hal seperti itu. Di India lebih banyak lagi. Nah, tapi di Indonesia nggak ada sama sekali bangunan seperti itu. Kita hanya punya punya dua lah paling nggak yang mirip-mirip, yaitu masjid di Banda Aceh dan di Medan. Tapi masjid ini dibangun pada abad 19 akhir oleh Belanda untuk eh, kompensasi dari perang Aceh yang mereka ingin mengambil hati orang Aceh supaya tidak berpolitik lah dan Belanda bisa menguasai mereka dan itu yang terjadi kemudian. Walaupun Aceh adalah daerah terakhir yang dikuasai oleh Belanda, tapi dengan politik India Belanda yang disarankan oleh Snokhorgronya ini seorang ahli Islam yang terkemuka dari Leiden ya dari Belanda. Nasihatnya dia setelah dia mempelajari Islam puluhan tahun, dia memberi nasihat pada pemerintah Belanda, Hindia Belanda, hendaknya kalau orang Islam itu eh, meminta agama, beri agama itu. Tapi kalau meminta politik atau berpolitik itu harus ditumpas sampai akar-akarnya. Nah, karena itu sebagai pemberian agama ya, pemberian keagamaan kepada kalangan muslim terutama di Aceh dan Sumatera Utara. Nah, jadi hanya itu dua bangunan itu. Yang lainnya kalau kita lihat dari Tapanuli Selatan sampai Ambon ya, itu bangunan masjid-masjid itu semua kayu ya. Atau kalau enggak seperti Masjid Kudus yang ada campuran dengan unsur Hindu ya. Tapi bangunan dengan model arsitektur Islam yang tadi itu tidak ada. Jadi jawabannya karena Islam masuk ke Indonesia itu sangat terlambat ya, sangat terlambat. Di India Islam itu sudah ada pada abad ke-7, jadi nggak jauh dari setelah Nabi Muhammad wafat dan kemudian kerajaan-kerajaan Islam itu berkembang. Di Indonesia kerajaan Islam tidak pernah berkembang sampai menjadi satu emporium, keburu dihancurkan oleh Belanda atau keburu kita harus menghabiskan energi untuk perang dengan Belanda. Istilahnya itu fight against ya. Jadi energi habis untuk fight against Belanda ya, melawan Belanda. Sementara membangun peradaban yang tadi kita ceritakan bagaimana di dunia Islam di Timur Tengah, di Damaskus, di Baghdad, itu mereka fight for untuk peradaban Islam, itu belum berkembang di Indonesia. Mungkin sekarang ya. Kalau sekarang kita akan dapatkan masjid-masjid kayak Taj Mahal itu ada banyak sekali di ibu kota provinsi. Jadi kalau kita misalnya lihat Istiqlal, Istiqlal bukan masjid yang terlalu cantik karena dia terlalu banyak bangunan-bangunan beton-beton modern ya. Tapi kalau kita lihat masjid seperti ada masjid di Tanjung Priok itu
di Keramat Tunggak, Islamic Center yang terbakar berapa waktu yang lalu itu arsitektur Islamnya juga sudah sangat bagus. Atau di Makassar itu ada namanya Al-Markaz Al-Islami, itu juga arsitektur Islamnya sangat bagus. Nah, di Samarinda ada di di mana lagi deh? Di banyak ibu kota, di Ambon juga ada. Nah, jadi ibu kota itu provinsi itu berlomba-lomba untuk membangun masjid dengan arsitektur Islam yang klasik ya. Oke, itu jawabannya. Sehingga kemudian sebenarnya kita agak terlambat, tapi kelihatannya sekarang sudah mulai mengejar ketinggalan tersebut dengan bukan lagi dengan identitas Islam, tapi saya kira identitasnya adalah keindonesiaan kita ya. Begitu, Frater. Oke, terima kasih Mas Pak Budi untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan. Oke, ada Mas Nurdin yang sudah angkat tangan. Oke, silakan Mas. Setelah Mas Nurdin ada Pak Jeffrey Royce. Oke, silakan Mas Nurdin. Saya terdengar Mas suara saya? Ya, kedengaran Ya, jelas. ya, selamat malam Mas Budi. Senang bisa berjumpa kembali. Ya, Mas, menarik sekali. malam. Menarik sekali tadi pemaparannya ya, sebenarnya sangat luas ya. Jadi tentang peradaban sebenarnya, jadi filsafat dan peradaban. Ya, jadi apa ya, bertanya Mas Budi, kalau terkait dengan peran Nurholis Majid ya dalam mengembangkan filsafat Islam di Indonesia, kan kalau nggak salah kan di Paramadina kan ada jurusan atau fakultas ya, falsafah dan peradaban. Apakah itu kalau nggak salah itu kan juga yang bikin Nurholis Majid ya? Apakah dia termasuk salah satu mungkin tokoh ya, mungkin selain kayak Harun Nasution gitu yang juga berjasa mengembangkan tradisi filsafat Islam di Indonesia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira kalau menurut Mas Budi relevansi filsafat Islam di era modern itu apa? Kalau stoicisme kan sekarang ngetren misalkan gitu kan. Kalau filsafat Islam itu ada gunanya nggak, atau jangan-jangan ya dia hanya sebagai ya sejarah kira-kira ada luarsa sekarang. Ya, itu kira-kira gimana Mas Ya, Budi? ya. Eh, yang pertama filsafat Islam di Indonesia ini memang eh, ya seperti juga di tempat lain di dunia Islam terutama Sunni, filsafat Islam itu tidak mendapatkan ruang ya. Em, karena pengaruh Al-Ghazali sangat kuat, dan Al-Ghazali dengan otoritasnya yang tinggi telah bisa memberi pengaruh pada dunia Islam untuk tidak mengapresiasi filsafat. Itu tidak berlaku di dunia Islam Barat ya. Jadi yang disebut dunia Islam Barat itu kira-kira Mesir, seterusnya sampai Afrika Utara sampai Spanyol. Mereka masih menghasilkan para filosof seperti nanti ada Ibn Rushd dan para filosof Andalusia seperti Ibn Tufail, Ibnu Bajjah dan sebagainya. Tapi di dunia Islam Timur itu filsafat Islam itu mati, sebut saja begitu, mati. Kecuali di Persia nanti akan muncul dengan model yang tadi kita sebut Illuminatio, Suhrawardi, teosofi transendental, Mulasadra, atau tradisi Irfan. Nah, kalau tradisi Irfan ini kita sebut sebagai filsafat, maka di dunia Sunni juga subur, di Indonesia juga subur. Jadi bagaimana perkembangan filsafat Islam di Indonesia itu bergantung definisi kita dengan filsafat apa. Kalau definisinya sangat sangat sempit, peripatetik ya, Al-Kindi sampai Ibn Rushd tadi, maka sebenarnya dunia filsafat Islam itu mengalami masa vakum, tidak lagi dikenal, sampai ada tokoh-tokoh yang mulai mengenalkannya.
tentu ada sebelum Harun Nasution ada banyak seperti Hanafi misalnya dari IAIN mana itu di Sumatera Utara kalau nggak salah. Dan juga ada beberapa tokoh yang memperkenalkan filsafat Islam. Saya kira Muhammad Natsir juga, Iqbal sangat dikenal ya di masa itu. Tapi momentumnya ada pada Harun Nasution, itu momentumnya. Dan Harun Nasution kemudian karena pengaruh dia sebagai rektor UIN dan kemudian dia sangat karismatik dan bisa mempengaruhi Kementerian Agama sehingga mata kuliah Islam ya itu di dalamnya ada pertemuan tentang falsafah dan ada mata kuliah falsafah Islam sendiri. Itu pada Harun Nasution. Dan kemudian tentu saja setelah itu ada Nurholis Majid, ada Mulyadi Kartanegara yang lebih muda dan seterusnya, Zainun Kamal, ada banyak ya. Sekarang ada banyak sekali ahli filsafat Islam di seluruh Indonesia di UIN ya. Nah, Nurholis Majid punya kontribusi juga, terutama kontribusinya itu karena dia seorang yang memang mendalami filsafat Islam ya. Disertasinya tentang Ibn Taimiyah, walaupun Ibn Taimiyah itu adalah orang yang melanjutkan Al-Ghazali, jadi Al-Ghazali ini menghancurkan filsafat Islam dan dia menyebutnya sebagai tahafut al-falasifah, kesesatan berpikir para filosof, utamanya Al-Farabi dan Ibn Sina. Jadi filsafat Islam itu sebenarnya rancu ya, itu kerancuan, tahafut al-falasifah, kerancuan para filosof yang nanti akan dijawab oleh Ibn Rushd dengan judul bukunya yang juga menarik, Tahafut at-Tahafut, kerancuan dari buku kerancuan. Nah itu menarik. Nah Al-Ghazali mengharamkan filsafat dan pengaruhnya besar sekali di dunia Islam. Kemudian muncul di abad 14 atau menjelang 14 Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa Al-Ghazali itu kurang mantap dalam menghancurkan filsafat. Karena Al-Ghazali seorang tokoh yang mengapresiasi logika. Nah, itu sebabnya kenapa logika itu masih dipelajari di pesantren, yang itu adalah logika Aristoteles. Nah, karena itu kata Ibnu Taimiyah, proyek penghancuran filsafat di dunia Islam itu harus disertai dengan mengharamkan logika dan menggantinya dengan logika induktif. Logika Aristoteles kan deduktif. Nah, ini menjadi agendanya Ibnu Taimiyah. Setelah Ibnu Taimiyah maka kuatlah sebenarnya filsafat hancur gitu. Menjadi hancur. Nah, itu Nurholis Majid mempelajari itu, tapi dia untuk mempelajari itu dia mempelajari sejarah filsafat yang banyak ya. Apa ya, disertasinya kan judulnya Filsafat dan Kalam menurut Ibnu Taimiyah gitu. Jadi uraian tentang filsafatnya itu sangat sangat mendalam dan dia mempersiapkan diri dengan membuat satu buku Hasanah Intelektual Islam yang isinya adalah terjemahan penting dari para filosof dari masa Al-Kindi sampai pemikir modern seperti Abdul Afghani dan sebagainya. Ya, Nurholis Majid itu ini memang dia membuat filsafat itu hidup lagi di Indonesia, terutama cara berpikir yang rasional dan juga empiris ya. Itu. Terus yang kedua, nah yang kedua ini susah nih, Mas Nurudin. Anda lah yang lebih tahu relevansi. Dan besok tema Anda tentang siapa? Al-Farabi ya? Al-Kindi atau Al-Farabi? Al-Kindi dan Al-Farabi. Al-Kindi dan Stoicisme ya. Nah, ya relevansinya apa? Tentu saja yang paling kentara itu adalah dalam soal keagamaan. Seperti tadi saya sebut, salah satu kontribusi besar filsafat Islam itu adalah menghubungkan antara akal dan wahyu.
tema akal dan wahyu itu tema yang mapan sekali di filsafat Islam, sehingga orang tidak perlu lagi mengatakan bahwa wahyu lebih superior daripada akal atau akal lebih superior dari wahyu. Itu sudah ditinggalkan. Dan filsafat Islam memberikan satu perspektif di mana dua-duanya itu setara dan saling memperkaya bahkan. Nah, itu sumbangan filsafat Islam. Tentu ini berarti sumbangannya kepada orang beragama, karena tidak ada ateisme dalam filsafat Islam. Ateisme juga tidak ada di filsafat Kristen, tapi baru ada di filsafat modern. Salah satu buah dari filsafat modern ateisme. Nah, kalau kehidupan praktis, tentu saja filsafat Islam punya kehidupan praktisnya. Tentu saja jangan dibayangkan seperti stoicisme, tapi harus dibayangkan lebih dalam dari itu, yaitu kehidupan kerohanian. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan tasawuf, stoicisme itu nggak ada apa-apanya. Stoicisme itu cuma nasihat-nasihat praktis ya, kayak Dale Carnegie lah, Dale Carnegie. Kalau saya melihatnya stoicisme itu Dale Carnegie kuno ya. Tapi sekarang kita punya Dale Carnegie, Norman Vincent Peale, itu tokoh-tokoh motivator dalam kehidupan sehari-hari yang terkenal sekali puluhan tahun yang lalu. Nah, filsafat Islam lebih dalam dari itu. Jadi misalnya apa, dalam tasawuf itu kan dibimbing bagaimana orang bisa mendapatkan pencerahan, ya, pencerahan dalam arti bukan pencerahan akal budi. Nah, ini bedanya. Di filsafat Islam memang pencerahan akal budi atau pencerahan yang seperti dikatakan oleh Immanuel Kant, What is Enlightenment, itu karangan Immanuel Kant yang terkenal, yang menjadi panduan untuk kita mengerti apa itu pencerahan. Pencerahan di dalam filsafat Islam yang paling terkenal itu bukan yang itu, tapi pencerahan yang dalam arti timur ya, seperti Buddhisme, Hinduisme, Zen. Nah, itu saya kira itu relevansinya sangat kuat, dan kita bisa melihat itu pada padepokan sufi ya. Misalnya di Inggris ada Beshara. Itu hebat sekali Beshara itu. Sangat terkenal, dan karena itu kemudian orang ada tokoh menulis tentang Beshara, apa yang dilakukan oleh Beshara dan mengapa Beshara itu memberi pengaruh pada orang Eropa untuk bisa memanfaatkan filsafat Islam. Nah, dalam hal ini yang disebut filsafat Islam adalah bukan peripatetik, tapi yang illuminatio, yaitu tokohnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi di Inggris ada Ibnu Arabi Society, tapi yang praktisnya ada Ibnu Arabi yang dikembangkan oleh Beshara. Nah, Beshara itu kursusnya 9 hari untuk mendapatkan pengertian awal. 9 hari pertama dan kedua 6 bulan setelah itu. Pak Kautsar itu pernah ikut itu 9 hari dan dia kemudian ikut yang 6 bulan itu. Saya cuma yang 9 hari. Nggak sanggup lah 6 bulan tinggal di Inggris untuk mendapatkan pencerahan rohani. Tapi ya begitu, menurut saya relevansinya masih ada, yaitu memberi solusi atas krisis dunia modern. Itu yang dikemukakan oleh Nasser ya. Dan saya kira ini akan berjalin kelindan dengan tradisi-tradisi seperti Zen, seperti Vedanta, Hinduisme, seperti Taoisme dan seterusnya, itu punya korelasi ya. Dan ini lebih dahsyat dari stoicisme. Begitu. Iya, terima Tentu kasih. saja kalau Ya. dalam isu modern, filsafat Islam memang tidak masuk ke soal itu ya. Dia justru memberi pencerahan pada mengapa dunia modern mengalami krisis. Nah, itu filsafat Islam seperti yang dikembangkan oleh Syed Hussein Nasr memberikan relevansinya. Oke. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin ada tanggapan dari Mas Nuruddin sebelum kita ke Mas Jeffrey. Ya, terima kasih Mas Budi atas penjelasannya. Oke, baik. Sekarang kita ke Pak Jeffrey Joris yang sudah angkat tangan.
Silakan Pak Jeffrey. Halo Pak. Halo, halo, kedengaran suara saya? Oke, sudah ya. Kedengaran ya, ya. Selamat malam Pak Budi Munawara. Pertanyaan saya ada dua. Saya tertarik dengan apa yang tadi Pak Budi bilang bahwa Al-Ghazali itu mengharamkan filsafat. Saya tidak tahu yang diharamkan apakah keseluruhan filsafat. Tapi saya pernah baca, mungkin sedikit mendalam, saya pernah baca Ibnu Sina yang dia pemikirannya dia lebih ke filsafat ketuhanan atau Allah yang beremanasi ya, dan itu dia dianggap murtad oleh Al-Ghazali. Mungkin saya salah, tapi itu apa yang saya baca ya. Nah, saya ingin tahu kenapanya gitu ya, kenapa sampai si Sina itu pemikiran emanasi Allah yang beremanasi itu dianggap murtad atau salah ya oleh Al-Ghazali. Lalu sebetulnya seperti apa? Nah, ini saya juga mau menghubungkannya dengan pemikiran Syekh Siti Jenar yang mungkin terkenal di masyarakat Jawa, yaitu Manunggaling Kaulo Gusti. Nah, itu juga kan. Jadi ada dua konsep ketuhanan, yang Tuhan yang beremanasi dan Tuhan yang manusia itu sendiri adalah Tuhan yang ada di dalam Manunggaling Kaulo Gusti. Nah, pertanyaan saya mungkin agak ini, mana yang benar gitu, atau memang seperti apa gitu pemikiran Islam, filsafat Islam sendiri. Nah, itu saja Pak Budi. Tentu menjawab pertanyaan ini, filsafat Islam tidak satu ya. Filsafat Islam itu tadi saya sebut ada 4 paling enggak begitu ya. Nah, yang diharamkan oleh Al-Ghazali ini filsafat Islam yang peripatetik, yang sangat rasional, dipengaruhi oleh Aristoteles, dan filosof besarnya itu adalah utamanya Al-Farabi dan Ibnu Sina sebelum Al-Ghazali ya. Jadi tahafut al-falasifa, kesesatan berpikirnya, kerancuan berpikirnya para filosof itu maksudnya Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, jadi yang diharamkan itu adalah penggunaan filsafat Yunani, terutama Aristoteles, untuk menafsirkan soal ketuhanan dalam Islam. Nah, harusnya soal ketuhanan, kata Al-Ghazali, tidak ditafsirkan dengan Yunani, tapi sumbernya harusnya kepada Al-Quran. Nah, gitu. Tapi para filosof sebenarnya juga tidak mengabaikan Al-Quran. Mereka mencoba menselaraskan kesimpulannya yang dari cara pandang dan perspektif Yunani dengan Al-Quran. Sebenarnya begitu. Nah, dalam buku Tahafut Al-Falasifa itu, kerancuan berpikir itu kata Al-Ghazali ada 20 kesesatan, 20 kerancuan berpikirnya para filosof. Ada 20. Jadi kesalahannya itu banyak sekali setelah diuraikan. Dan Al-Ghazali ini sangat kompeten ya dalam mengkritik para filosof, karena dia juga seorang filosof. Dia punya buku Maqasid Al-Falasifah, maksud berpikir para filosof. Jadi dia sudah pelajari dengan sangat baik filsafat Islam dan filsafat Yunani itu. Dan setelah dia mempelajarinya dengan baik, kemudian dia baru mengkritiknya. Jadi kata dia ada 20 kesalahan, ada 3 diantaranya menjadikan mereka kafir. Nah, penggunaan kata kafir itu yang menjadikan kemudian pukulannya telak sekali ya. Jadi bukan hanya kesalahan tapi kafir. Jadi seolah-olah sudah bukan Islam lagi, ini ajaran sesat, bukan Islam lagi. 3 itu apa? 3 itu pertama meyakini bahwa alam ini abadi. Alam ini abadi. Kedua, Tuhan hanya mengetahui hal-hal yang kuliat, yang umum, tidak mengetahui hal-hal yang khusus ya. Dan ketiga, soal keabadian jiwa. Nah, ketiga hal ini sebenarnya inspirasinya dari Aristoteles, terutama yang pertama,
Alam itu abadi, itu jelas. Pandangan filsafat Yunani, alam ini tidak diciptakan seperti dalam agama. Kalau agama itu kan misalnya dalam Islam itu dikatakan begini. Dalam ayat dalam Al-Quran, wa iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan mau menjadikan sesuatu, dia tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Kun fayakun. Istilah yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Sampai ada film horor judulnya Kun Fayakun. Nah, jadi alam itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, konsep penciptaan ini semitik sekali. Itu ada di Yahudi, di Kristen, di Islam. Semitik. Sementara Yunani itu kan Helenistik. Jadi di sini sebenarnya pada Al-Ghazali menggambarkan ketegangan antara cara berpikir, pandangan dunia Helenistik Yunani dengan Semitik Arab ya, Arab Timur Tengah, Israel begitu. Dan ini rupanya nggak bisa diterima oleh Al-Ghazali. Nah, tapi apakah Al-Ghazali dengan begitu sudah menolak filsafat? Tidak, dia berfilsafat dengan cara yang lain. Yang tadi saya sebut ada 4, dia berfilsafat dengan cara yang kedua, ketiga, keempat. Itu. Yang lebih illuminatio, yang lebih platonik atau neoplatonisme. Itu ada tokohnya yang sangat dikagumi di dunia Islam, namanya Plotinus. Dan Plotinus ini yang tadi Bapak sebut teori emanasi itu berasal dari Plotinus. Nah, kalau penciptaan itu menurut para filosof adalah berdasarkan emanasi, ya, emanasi. Dan teori emanasi memang begitu luar biasa untuk menunjukkan bahwa akal budi manusia terhubung dengan Tuhan melalui fakultas dalam kepalanya, dalam diri manusia yang disebut akal mustafat. Dia merupakan limpahan atau emanasi dari akal yang ke-10 yang bisa berhubungan dengan akal ke-10, akal ke-9 sampai kepada Allah itu sendiri. Nah, jadi itu ada jalan rohani yang manusia punya sampai kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian Al-Ghazali seorang filosof juga, dia tidak menghancurkan filsafat sama sekali, tapi dia menyarankan pengembangan filsafat yang lain, filsafat Islam yang lain, yang disebut dengan illuminatio atau filsafat cahaya atau hal-hal seperti itu. Nanti ada tokoh yang lain yang juga sebenarnya tidak dikritik oleh Al-Ghazali atau punya kesepadanan dengan Al-Ghazali, yaitu Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi ini filosof mistik atau irfani dari Sunni yang nanti murid-muridnya atau pengikutnya sampai ke Syekh Siti Jenar. Di Jawa Syekh Siti Jenar, atau di Sumatera ada Hamzah Fansuri, Nuruddin Al-Sumatrani. Nah, itu garis besar pikirannya adalah Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud atau manunggali kaula lan Gusti. Nah, itu Al-Ghazali tidak menolak filsafat yang seperti itu, karena dia sudah mulai kelihatan. Saya kira Al-Ghazali sebelum Ibnu Arabi, dia sudah mulai kelihatan bahwa arahnya juga ke sana. Oke, jadi Al-Ghazali mengharamkan filsafat peripatetik ya. Filsafat yang macam Al-Farabi, Ibnu Sina, yang pengaruh Aristotelesnya sangat kuat, tapi sebenarnya di situ ada campurannya dengan Neoplatonisme. Maka ada teori emanasi, padahal harusnya Aristoteles tidak ada teori emanasi. Nah, ini keunikan dari filsafat Islam, di mana Aristoteles dengan Plato dan Neoplatonisme bisa dikawinkan. Sesuatu yang sekarang orang mengatakan itu nggak bisa sebenarnya, itu kesalahan besar. Dan nanti kesalahan itu diketahui oleh Ibn Rus pada abad menjelang 14. Al-Ghazali wafat abad 12, wafat tahun 1111, gampang diingat. Dan kesalahan itu dikoreksi oleh oleh Ibn Rus, dan Ibn Rus membersihkan unsur Neoplatonisme dalam filsafat Islam. Tapi unsur Neoplatonisme itu nanti akan berkembang di filsafat pasca Ibn Sina, yang sebenarnya Ibn Sina tua sudah tahu, sudah melihat arah bahwa peripatetisme itu sebenarnya nggak cocok dengan Islam.
Itu secara intuisi sudah diketahui oleh Ibnu Sina, tapi sayang dia tidak sempat mengembangkan ini, dia meninggal. Kemudian nanti ada pengikutnya di abad kemudian namanya Suhrawardi yang kemudian memurnikan filsafat Islam dari Aristotelianisme. Nah, jadi itu menarik. Ibn Rus memurnikan filsafat Islam dari Neoplatonisme, Suhrawardi memurnikan filsafat Islam dari Aristotelianisme. Nah, itu menarik. Dan juga kalau membandingkannya dengan filsafat Kristen akan menarik. Filsafat Islam mulai dengan Aristoteles, berakhir dengan Neoplatonisme, sementara filsafat Kristen mulai dengan Neoplatonisme, Agustinus dan sebagainya, dan berakhir dengan Aristotelianisme seperti Thomas Aquinas dan Duns Scotus ya, dan lainnya. Kebalik antara Islam dengan Kristen. Itu saya kira ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Jeffrey? Tidak, terima kasih Pak Budi, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ada Dr. Tine Abrianto Susilo yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Malam Pak Budi, maaf saya mau bertanya tadi kalau saya nggak salah dengar, Pak Budi kan mengatakan bahwa filsafat Yahudi itu memuncak pada zaman Islam ya. Ya. Itu apakah ada keterkaitan gitu antara keduanya? Itu aja sih pertanyaannya. Oh ya. Makasih. Keterkaitan dalam arti begini, mereka saling belajar ya, dialog ya. Jadi misalnya ada filosof namanya Maimonides, Ibn Maimun. Ini filosof yang sangat dibanggakan oleh orang Yahudi sebagai filosof besar atau terbesar pada abad pertengahan. Pengaruhnya pada perkembangan filsafat Yahudi selanjutnya. Dia membangun fondasi untuk agama Yahudi. Dan Maimonides ini hidupnya sejaman dengan Ibn Rus. Jadi dia mungkin pernah bertemu, tapi dia ada di era Andalusia, era peradaban Islam di Spanyol. Dan Spanyol ini atau Andalusia ini sangat menarik karena di situ sebenarnya ada satu kebijakan politik dari khalifah yang nanti disebut dalam bahasa Spanyolnya convivencia. Jadi satu kebijaksanaan untuk membangun peradaban ini bersama. Convivencia, titik temu ya, ada titik temu Yahudi, Kristen, Islam. Di Spanyol ini, Andalusia ya, itu sebenarnya yang berkuasa itu kalangan Muslim. Tapi dia minoritas. Mayoritasnya Kristen atau Katolik kalau sekarang. Dan tidak pernah Muslim menjadi mayoritas di sana. Muslim minoritas. Sampai kemudian setelah berkuasa di situ 500 tahun, kemudian terjadi reconquista, penaklukan kembali, dan terjadi hal yang sangat mengerikan. Budaya convivencia itu hilang sama sekali dalam perkembangan setelah penaklukan kembali itu. Nah, jadi itu Andalusia ya, sangat menarik. Kalau di Timur Tengah itu Islam pada awalnya juga minoritas, tapi pelan-pelan dalam ratusan tahun terjadi suatu proses asimilasi dan proses mungkin Islamisasi dan juga perkembangan sehingga kemudian sekarang mayoritas di Timur Tengah itu Muslim mayoritas di Timur Tengah. Nah, jadi Spanyol itu memang unik ya, tapi Spanyol pernah mengalami hal yang berdarah-darah pada waktu penaklukan kembali itu. Sehingga semua orang Islam itu disuruh pilih. Orang Islam dan orang Yahudi disuruh pilih pada waktu penaklukan kembali itu. Atau masuk Kristen, atau keluar dari Spanyol. Nah, banyak yang keluar dari Spanyol, dan mereka pergi ke Maroko. Tinggal nyebrang kan, nggak terlalu jauh. Nyebrang di Maroko. Dan karena itu Maroko sebenarnya mempunyai satu kebudayaan yang hampir sama dengan Andalusia. Kalau kita ke Maroko sekarang,
kita akan lihat di Maroko itu mirip sekali dengan Andalusia. Karena memang dulu yang disebut Andalusia sampai ke Maroko. Itu ya. Jadi menarik. Pilihan yang kedua itu adalah masuk Kristen ya. Jadi menjadi Kristen. Tapi yang mengherankan ketika banyak kalangan Muslim atau Yahudi menjadi Kristen, itu ternyata masih dicurigai oleh penguasa di sana, oleh kerajaan dan elit di sana, dan kemudian mereka dicurigai terus dan diawasi, dan kemudian dilabel dengan kata Moro. Moro itu artinya orang bekas Muslim yang harus dicurigai karena jangan-jangan dia pura-pura aja dan nanti akan menikam kita dari belakang gitu. Maksudnya begitu kata mereka. Karena ini kan urusan politik militer ya. Nah, sehingga kemudian menarik ya ketika orang Spanyol sampai ke Filipina waktu kolonialisme dan mereka lihat ada orang Islam di situ dan kemudian mereka kasih nama orang itu Moro. Dan ini menjadi istilah sekarang bangsa Moro itu di Mindanao ya. Tapi kata Moronya ini adalah kata yang dipakai untuk menstigma orang Muslim yang menjadi Kristen, tapi dicurigai kekristenannya pura-pura dan mau menikam dari belakang. Kira-kira begitu. Ya. Ya baik, Jadi makasih, orang, makasih. Jadi kalangan Yahudi itu sukacita sekali dengan Andalusia. Ketika mereka terusir dari Andalusia, mereka kemudian mencari tempat yang aman di mana ya? Karena di Eropa orang Yahudi tak aman. Orang Yahudi hidup di ghetto-ghetto, hanya di kota Amsterdam yang aman. Dan satu lagi itu di Istanbul. Daerah juga Muslim ya, kerajaan Ottoman Empire. Ke Istanbul, ke Turki itu di sana kita akan lihat ada banyak sekali kampung-kampung Yahudi masih ada. Oke, begitu. Iya, makasih Pak Budi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tin untuk pertanyaannya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada Pak Budi. Kita masih ada waktu 5 menit gitu. Oke, tadi kalau saya tidak salah Pak Budi sempat singgung tadi bahwa dalam filsafat Islam itu tidak ada aliran eksistensialisme ya begitu kan? Kalau saya tidak salah tadi. Itu mungkin apa alasannya? Saya nggak dengar, maaf tadi agak freeze. Diulang. Tadi Pak Budi, kalau saya tidak salah dengar tadi bahwa dalam filsafat Islam itu tidak ada yang aliran eksistensialisme dalam filsafat Barat seperti itu. Eksistensialisme. Kalau eksistensialisme itu justru ada di dalam Islam. Gambaran besar filsafat Islam itu adalah tentang wujud ya, tentang eksistensi ya. Mulai dari terutama eksistensi Tuhan ya. Jadi tentang eksistensialisme itu akan berkembang di dalam pemikiran Islam sampai nanti yang terkenal ya ada tokoh seperti Iqbal pada masa kontemporer. Mula Sadra itu filosof Iran yang aliran teosofi itu juga mengembangkan semacam eksistensialisme. Artinya eksistensi mendahului esensi kan itu kalau eksistensialisme. Nah, yang saya sebut tadi tidak ada itu adalah ateisme. Eksistensialisme yang tidak ada di Islam itu adalah pemikiran absurditasnya, terutama eksistensialisme yang ateis pada Albert Camus dan juga dalam batas tertentu Jean-Paul Sartre. Jadi yang eksistensialisme Prancis terutama yang ateis ya. Nah itu mereka mengapresiasi sastra untuk menjelaskan tentang eksistensialismenya dan itu tidak terlalu disukai di dunia filsafat Islam karena
absurditasnya, absurditas, kayak absurditasnya siapa itu yang mencuri api dalam legenda Yunani itu, dan kemudian dia dihukum para dewa untuk mendorong batu Sisyphus. sampai ke atas gunung. Sisyphus, Hah? Sisyphus, Sisyphus. Sisyphus? Bukan. Prometheus. Ya, pokoknya begitulah. Absurd, semuanya menjadi absurd, terjadi lagi, terjadi lagi. Oke, sambil untuk menutup ya, saya mungkin akan sampaikan satu hal yang